Pemirsa, Jakarta sedang disibukkan dengan galian hingga proyek yang membuat jalanan kian macet. Tak cukup 1 atau 2 galian, namun serentak seolah Jakarta tengah punya hajatan besar memperbaiki wajahnya, termasuk revitalisasi trotoar. Lalu sampai kapan masyarakat dihadapkan dengan kemacetan dan galian yang tidak ada habisnya? Kami sajikan telusur kasus buka tutup lubang galian, Jakarta macet lagi oleh jurnalis Metro TV Reida Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Anda warga Jakarta pasti sudah tidak asing melihat galian dan juga kemacetan seperti ini. Akhir-akhir ini Jakarta memang seolah tengah punya proyek besar. Galian ada di mana-mana. Sebenarnya galian apa saja dan kapan galian-galian tersebut selesai? Ikuti penelusuran kami. Galian dan proyek di Jakarta seolah tak ada habisnya. Satu galian selesai, muncul galian lainnya. Bukan tanpa masalah, macet pun tak terhindarkan. Padahal tanpa galian dan proyek, Jakarta sudah akrab dengan kemacetannya. Misalnya di TB Simatupang, kawasan yang terkenal dengan macet horornya di jam-jam sibuk, bahkan harus dilakukan pengalihan lalu lintas hingga akhir Oktober 2025. Sebelumnya pengalihan arus lalu lintas sudah diuji coba pada 15 hingga 19 September 2025. Hasilnya diklaim bisa menurunkan 17,15% kemacetan. Pengguna jalan meminta agar galian di Jakarta dapat segera selesai. Karena sebenarnya di Fatmawati ini macet banget, itu nggak ketolongan, apalagi kalau misalnya hujan. Jadi Jakarta tuh kayak udah mati total sih. Jadi saya harap dengan inisiasi yang baru ini bisa benar-benar ngebantu kita, terutama pengguna MRT yang Mbak ya di jalan MRT Fatmawati ini, agar bisa lebih cepat lah nyampe rumah gitu. Soalnya udah capek banget habis pulang kerja kan. Karena kan semenjak ada revitalisasi trotoar, dekat MRT Fatmawati ini parah banget, terutama yang depan SPBU era Kartini, termasuk jadinya mengular ke TB Simatupang. Ya harapannya dengan adanya rekayasa ini artinya kan pemerintah proaktif ya, dan merespon cepat dengan adanya kemacetan yang parah akhir-akhir ini. Tapi kemacetan Jakarta semakin parah bukan hanya karena galian baik fiber optik hingga PDAM, namun juga karena proyek pemerintah hingga revitalisasi trotoar. Kalau TB Simatupang, pemirsa, itu cuma satu di antara banyaknya galian di Jakarta. Nah, contohnya saya ada di Jakarta Selatan, bahkan pejalan kaki seperti saya pun harus berjalan di tempat kendaraan roda 2 karena sedang ada revitalisasi trotoar dan ada sebagian badan jalan juga yang terkena proyek galian. Nah, kami mencoba merangkum, ini adalah galian, proyek, dan juga revitalisasi trotoar yang ada di Jakarta dan kerap membuat kemacetan baik saat jam berangkat kerja, jam pulang kerja, maupun di siang hari seperti ini. Dan ternyata yang terkena dampaknya ini bukan hanya masyarakat yang membawa kendaraan saja, tapi masyarakat yang memiliki pertokoan di jalan-jalan tersebut juga terkena dampaknya. Di Jalan Dr. Saharjo, Jakarta Selatan, deretan toko tampak sepi karena tengah ada galian. Para pedagang dan karyawan hanya duduk menanti pelanggan. Salah satunya pemirsa ada di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan. Kalau kami lihat ini galian bukan hanya ada di 1-2 titik, tapi hampir di sepanjang jalan menutupi banyak pertokoan. Bahkan ini bukan di jam sibuk, jam berangkat atau jam pulang kerja, tapi tampaknya kepadatan ini sudah mulai terjadi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lia. Boleh agak maju sedikit, Bu Lia? Ya, warung Bu Lia, ini sudah berapa lama sih ada galian? Galian sekitar hampir 2 bulan, sayang. Galian apa, Bu? Galian gas. Ini katanya kapan selesai, Bu? Waduh, kurang tahu ya, Neng. Kemarin katanya 2 hari lagi, Bu. Ternyata seminggu, 2 minggu belum. Terus setelah selesai katanya ada galian lagi? Galian lagi untuk got gorong-gorong. Nah, kita koyoknya terganggu banget gitu, Neng. Orang kecil nyari duit ya. Ya karena gimana ya, posisinya warung ketutup. Posisinya warung ketutup, kiri kanan seperti itu. Itulah yang mengganggu masyarakat kecil. Oke, nah selama 2 bulan pendapatannya kerasa menurun banget nggak? Banget, Neng, banget. Karena pembeli gak ada parkir.
Ya mau nggak mau kayak gini Neng, diterima apa adanya. Biasanya kalau waktu belum ada galian dalam satu hari bisa berapa pelanggan, Bu? Ya bisa nyampe 1,5, 1,8 menurun. Setelah ada galian turun jadi berapa? Alah Neng, buat makan susah. Nah, 300, 200 gitu. Kalau misalnya dari pemerintah gitu, ada yang sempat datang kasih bantuan gitu nggak? Ya nggak ada sama sekali. Oh ya ini lagi didandanin, diobrak-abrik, rakyat kecil ganti rugi untuk makan lah, apa gitu kalau nggak bisa dagang. Terima kasih Bu Lia, semoga tetap ramai ya dan usahanya lancar terus. Amin. Itu pemirsa ternyata bukan cuma pengendara saja yang merasakan akibatnya macet, kemudian jalanan jadi lebih padat dengan adanya galian di Jakarta. Tapi bahkan pedagang-pedagang sekitar pun juga merasakan akibatnya karena mereka kehilangan banyak pelanggan yang tidak ada tempat parkir. Kalau kita lihat kemudian jadi malas untuk berbelanja ataupun makan di pinggiran yang ada galiannya. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana langkah dari pemerintah selanjutnya? Menanggapi keluhan warga, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar galian di Jakarta dapat segera selesai hingga Oktober 2025. Makanya kan kita tangani kemacetannya di Simatupang, dan kemarin ketika kita buka jalan tolnya satu jalur, dan sekarang ini kan penurunannya cukup tajam, 28% udah nggak mengalami kemacetan. Dan itulah yang kami selesaikan, dan sampai dengan Oktober nanti seluruh galian saya minta untuk sudah selesai. Dan kalau itu selesai, ya mudah-mudahan keluhannya tidak terjadi. Galian di Jakarta seolah tak ada habisnya. Selesai satu, muncul lagi galian lainnya. Jakarta padat oleh orang-orang yang berjuang mencari sesuap nasi, padat juga oleh galian dan proyek yang nyaris abadi. Galian yang seolah tak ada habisnya di Jakarta memang menimbulkan kemacetan pemirsa. Tapi ketika galian itu sudah selesai, nanti yang merasakan manfaatnya adalah kita. Tapi bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.